Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang bertemu kalian kembali di channel Timur Andi Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan tekan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang bertemu kalian kembali di hari ini. Bapak akan mengajak kalian belajar kembali tema 1, subtema 1 dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, siapkan buku catatan kalian untuk mencatat materi-materi yang sangat penting. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan asal-usul terbentuknya ASEAN dengan benar. Kemudian, peserta didik dapat menjelaskan kondisi geografis dan sosial budaya negara di Asia Tenggara bagi masyarakat di sekitarnya dengan tepat. Sudah siap untuk belajar? Yuk, kita mulai pembelajaran hari ini. ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Dalam bahasa Indonesia, ASEAN disebut sebagai Perbara, yang singkatan dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, yang artinya bahwa ASEAN ini adalah wadah organisasi untuk bangsa-bangsa yang berada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN didirikan atas dasar Deklarasi Bangkok. Nah, siapa saja pendiri-pendiri ASEAN ini? Ya, pendiri ASEAN ada 5 negara. Yang pertama, Indonesia yang diwakilkan oleh Adam Malik. Kemudian yang kedua dari negara Malaysia yang diwakilkan oleh Tun Abdul Razak. Yang ketiga berasal dari Singapura yang diwakilkan oleh S. Rajaratnam. Kemudian yang keempat negara Thailand yang diwakilkan oleh Thanat Khoman. Sedangkan yang terakhir dari Filipina yang diwakilkan oleh Narsiko Ramos. Nah, beliau inilah yang pertama kali mendirikan ASEAN. Nah, setelah berdirinya ASEAN pada tanggal 6 Agustus 1967 ya, oleh 5 negara. Kemudian banyak negara-negara di Asia Tenggara yang juga ingin ikut bergabung pada wadah organisasi tersebut. Nah, berikut negara-negara yang telah tergabung. Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1967. Disusul oleh negara Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995. Kemudian menyusul Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997. Selanjutnya
negara Kamboja yang terakhir pada tanggal 30 April 1999. Jadi, anggota negara-negara ASEAN terdiri dari 10 negara ASEAN. Nah, berikut adalah lambang organisasi ASEAN. Bergambar 10 batang padi yang terikat, yang artinya merupakan 10 negara ASEAN yang tergabung dalam wadah ASEAN. Kemudian ada lingkaran berwarna merah melambangkan keberanian dan dinamika. Sedangkan lingkaran biru itu melambangkan perdamaian dan kemantapan. Warna kuning pada batang padi melambangkan kemakmuran dan lingkaran putih melambangkan kesucian. Tulisan ASEAN merupakan wadah organisasi 10 negara di Asia Tenggara. Nah, selanjutnya kita ulang lagi 10 negara-negara yang tergabung dalam wadah ASEAN. Yang pertama, Indonesia, kedua, Malaysia, ketiga, Singapura, lalu Thailand, kelima, Filipina, yang keenam, Brunei Darussalam, disusul Vietnam, Laos, Myanmar, dan yang terakhir adalah Kamboja. Nah, inilah 10 negara yang tergabung dalam wadah organisasi ASEAN. Nah, berikut adalah letak-letak negara ASEAN di peta ASEAN ya. Paling utara ada Myanmar dan Laos, kemudian di bawah Myanmar ada Thailand dan Vietnam. Lalu di bawahnya Thailand terdapat Malaysia, di bawah Vietnam terdapat Kamboja. Nah, di bawah Malaysia bagian barat terdapat Singapura. Kemudian di Malaysia sebelah barat ada Brunei Darussalam. Kemudian di bawah Singapura dan Malaysia ada Indonesia. Kemudian kepulauan kecil-kecil di atas Indonesia adalah Filipina. Mari kita ikut lihat kondisi geografis dan sosial budaya pada masyarakat di ASEAN. Pertama adalah negara Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan. Terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Terletak di antara dua samudra juga, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan juga terletak di antara dua sabuk pegunungan, yaitu pada Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Jumlah penduduknya kurang lebih 270 juta 54.853 jiwa menurut sensus tahun 2018. Penduduknya paling banyak beragama Islam, kemudian disusul ada agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Terdiri atas lebih dari 300 suku bangsa yang menetap di negara Indonesia. Indonesia juga memiliki 721 ragam bahasa daerah atau bahasa ibu. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan ke negara Malaysia. Berikut gambar benderanya. Malaysia memiliki dua wilayah, yaitu Malaysia bagian barat dan Malaysia bagian timur. Malaysia bagian barat terletak di Semenanjung Malaya, sedangkan Malaysia bagian timur terletak di Pulau Kalimantan. Malaysia memiliki kenampakan alam berupa pegunungan, dataran, rawa, pantai, dan perbukitan. Jumlah penduduknya kurang lebih 29.628.800
jiwa menurut sensus tahun 2013. Penduduknya sebagian besar beragama Islam. Masyarakat Malaysia terdiri dari suku Melayu, Tionghoa, dan India. Sedangkan bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Melayu, Inggris, Mandarin, dan India. Bahasa resminya adalah bahasa Malaysia. Kemudian negara Singapura. Sebagian besar Singapura berupa dataran rendah. Sebelah barat merupakan daerah rawa dan perbukitan. Perbukitan di bagian tengah dan memiliki bukit rendah di bagian barat laut dan selatan. Memiliki beberapa sungai kecil seperti Sungai Keranji dan Sungai Kalang. Jumlah penduduknya kurang lebih 5.460.302 jiwa menurut sensus 2013. Penduduknya beragama Buddha paling besar, kemudian disusul Islam, Taoisme, Katolik, dan Hindu. Sebagian besar penduduknya keturunan Tionghoa. Penduduknya terdiri dari etnis Tionghoa, Melayu, India, dan Eropa. Sedangkan bahasa yang digunakan sehari-hari adalah Mandarin, Melayu, Hokkien, dan India. Lanjut ke negara Thailand. Thailand merupakan dataran rendah yang subur. Pegunungan dan perbukitan terdapat di sebelah tenggara. Sungai Chao Phraya di bagian tengah. Sungai Mekong di bagian timur yang menjadi pembatas dengan negara Laos. Plato Korat di bagian timur laut. Jumlah penduduk Thailand kurang lebih 67.448.120 jiwa menurut sensus tahun 2013. Penduduknya sebagian besar beragama Buddha dan sebagian besar penduduknya keturunan etnis Thai. Bahasa resmi yang digunakan Thailand adalah bahasa Thai. Berikutnya adalah negara Filipina. Filipina, sebagian wilayah terdiri dari rangkaian pegunungan sirkumpasifik. Terbagi menjadi dataran pantai barat dan dataran pantai timur yang sempit. Sungai di Filipina pendek dan berarus deras yang berkelok-kelok. Jumlah penduduknya kurang lebih 102.624.209 jiwa menurut sensus tahun 2016. Penduduknya sebagian besar beragama Katolik. Penduduknya terdiri atas etnis Tagalog, Ilocano, Cebuana, Hiligaynon, Ilonggo, Bicol, Waray, dan Bisaya. Bahasa resmi yang digunakan oleh Filipina adalah bahasa Tagalog dan Inggris. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke Brunei Darussalam. Seluruh daratan Brunei Darussalam dikelilingi oleh wilayah Sarawak atau Malaysia Timur. Bagian barat terdiri dari dataran rendah dan pantai berawa. Perbukitan berada di sebelah timur. Sungai terpanjang di Brunei Darussalam adalah Sungai Belait. Jumlah penduduk Brunei Darussalam kurang lebih 436.620 jiwa menurut sensus tahun 2016. Penduduknya sebagian besar beragama Islam. Penduduknya terdiri dari etnis Melayu, Tionghoa, dan suku Dayak. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu, Inggris, dan Mandarin. Sedangkan bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Selanjutnya, kita akan ke negara Vietnam. Vietnam, sebelah tenggara terdapat dataran tinggi Yunan dan dataran tinggi Annam. Sebelah utara terdapat delta Sungai Merah. Kenampakan alam yang lainnya berupa bukit, gunung, hutan lebat, dan dataran rendah. Jumlah penduduk Vietnam kurang lebih 92.477.857 jiwa menurut sensus tahun 2013.
Penduduknya sebagian besar beragama Buddha. Penduduknya terdiri dari etnis Kin. Dan bahasa resmi yang digunakan oleh Vietnam adalah bahasa Vietnam. Lanjut negara Laos. Laos tidak memiliki batas laut dan garis pantai karena dikelilingi daratan saja. Sebagian besar dataran tinggi dan pegunungan Cordillera Annam di sebelah utara. Sungai Mekong mengalir dari barat daya ke arah tenggara. Di sebelah selatan dan barat daya terdapat dataran rendah. Jumlah penduduk Laos kurang lebih 6.695.166 jiwa menurut sensus tahun 2013. Penduduknya sebagian besar beragama Buddha dan terdiri dari etnis Lao. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah Prancis, Inggris, dan Thai. Bahasa resmi yang digunakan oleh negara Laos adalah bahasa Lao. Lanjut ke negara Myanmar. Myanmar di sebelah barat terdapat pegunungan Arakan. Delta Sungai Irrawaddy Sitang di bagian tengah. Di sebelah selatan terdapat pesisir pantai berbatu karang. Jumlah penduduk Myanmar kurang lebih 55.167.330 jiwa menurut sensus tahun 2013. Penduduknya sebagian besar beragama Buddha. Penduduknya terdiri dari etnis Myanmar, Shan, Karen, Rakhine, Tionghoa, India, dan Mon. Sedangkan bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Myanmar. Lanjut negara Kamboja. Di sebelah timur Kamboja terdapat dataran rendah dan dataran tinggi yang bergelombang. Sedangkan di sebelah barat laut terdapat dataran Lacustrine, yaitu dataran yang terbentuk akibat banjir di Danau Tonle Sap. Sungai terbesar adalah Sungai Mekong. Jumlah penduduknya kurang lebih 15.205.539 jiwa menurut sensus tahun 2013. Penduduknya sebagian besar beragama Buddha. Penduduknya terdiri dari etnis Khmer, Vietnam, dan Tionghoa. Bahasa resmi yang digunakan oleh Kamboja adalah bahasa Khmer. Nah, anak-anak, itulah 10 negara-negara ASEAN Tenggara menurut kondisi geografis dan sosial budaya di negaranya masing-masing. Nah, kuis untuk kalian, gambarlah lambang ASEAN di kertas gambar lalu warnai. Foto hasil gambar kalian dan kirim ke Google Classroom atau WA Group. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I gave you my heart.